Halo Trans Fams, balik lagi ke channel Toyota Trans Kalimalang. Nah, untuk kali ini kita akan coba nge-review satu buah unit Honda yang dikeluarin itu. Ya, si Honda ngeluarin unit ini untuk bersaing dengan si Toyota dan si Daihatsu yang udah ngeluarin Raiza dan Rocky duluan. Nah, kira-kira unit apa ya? Ayo kita intip. Nah, ini dia nih unitnya, Honda WRV RS Sensing 2023. Sesuai namanya, ini udah Honda Sensing, udah dilengkapi sama Honda Sensing. Honda Sensing itu apa aja sih? Ada Collision Mitigation Braking System, ada namanya Adaptive Cruise Control, ada yang namanya lagi Lane Keeping Assist, ada lagi namanya Auto High Beam, itu untuk keselamatan penumpang dan keselamatan orang lain. Nah, kalau untuk di bagian depan ini, dia udah dilengkapi dengan windshield yang berwarna chrome dengan grill yang udah kekinian banget. Ini cocok banget unitnya untuk anak-anak muda zaman sekarang nih. Nah, kalau untuk lampunya sendiri, dia lampu head unitnya udah LED. Dilengkapi dengan DRL. Dan lampu setnya pun udah dilengkapi dengan LED juga. Jangan salah, nggak cuma bagian atasnya doang, lampu fog lampnya pun dia udah LED, dilengkapin dengan cover warna hitam dop. Kita sekarang masuk ke bagian mesin ya. Kalau WRV ini sudah dilengkapi dengan mesin 1500 cc, dia sudah iVTEC juga. Dan untuk horsepower-nya ini dia 121 PS, dan untuk torsinya dia 145 Nm. Nah, kalau untuk WRV ini juga sudah dilengkapi dengan peredam, jadi panas mesin udah bisa diredam sama si peredamnya ini. Nah, kita sekarang ke bagian samping dari mobil ini ya, mobil WRV ini. Kalau untuk dari bannya, ukurannya itu ring 17 dengan profil ban 255/55. Nah, ini juga udah warnanya udah two tone polish. Untuk remnya bagian depan itu udah cakram, dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC sama HSA, Hill Start Assist. Nah, kalau ke bagian bawahnya lagi, dia juga udah dilengkapi dengan over fender, itu sampai bagian belakang. Dan sudah dilengkapi dengan garnish chrome di bagian bawah. Nah, kalau untuk pelipatan spionnya pun dia udah elektrik. Dan uniknya kalau untuk WRV ini dia sudah connect dengan kunci. Jadi kalau misalkan kita tutup, dia udah otomatis nutup sendiri, udah connect dengan remote. Itu bagusnya WRV ini, dengan harga yang terjangkau kita udah mendapatkan fitur-fitur yang lebih baik gitu. Nah, ini kalau untuk dibuka juga sudah ini. Nah, untuk handle pintunya juga sudah dilengkapi dengan smart entry. Jadi misalkan dalam keadaan ketutup, udah ketutup nih, kita tinggal masukin tangan aja, dia udah kebuka otomatis. Jadi udah tinggal bisa masuk gitu. Dan untuk WRV ini dia udah modelnya seperti HRV, handle pintu belakangnya itu di belakang. Jadi kalau misalkan untuk anak muda kan biasanya mau mobil-mobil yang kelihatan sporty ya. Kalau mobil kelihatan sporty itu kan mobil, kalau misalkan handle pintunya di sini itu lebih kelihatan mobil yang dua baris. Jadi kelihatan mobil-mobil mewah lah, kayak mobil-mobil Eropa yang dua pintu segala macam gitu. Jadi lebih enak lah untuk buat anak muda banget lah ini. Sekarang kita geser ke bagian belakang dari Honda WRV ini ya. Kita dari atas udah dilengkapi dengan antena shark fin. Nah, antena shark fin ini biar kelihatan nggak kayak mobil-mobilan ya. Kalau misalkan udah antena shark fin ini kan kelihatannya lebih sporty. Nah, kalau untuk lampunya dia udah dilengkapi dengan high mount stop lamp. High mount stop lamp ini dia gunanya sih buat kalau misalkan ada mobil yang lebih tinggi dibanding mobil ini, jadi ada lampu tanda ada mobil lah gitu. Nah, geser lagi ke bawah, ini ada logo Honda seperti biasa, dilengkapi warna chrome.
Ini ada logo RS yang memang sudah jadi bagian dari namanya, dan di sini ada WRP Chrome juga. Nah, untuk WRP ini udah dilengkapin juga dengan kamera mundur dan parking sensor parking. Masuk ke bagian bagasinya. Untuk bagasi WRP ini bagasinya udah dalam banget nih. Jadi kalau untuk buat barang banyak itu bisa banget. Terus kalau untuk bangku pelipatan bangkunya bisa 60-40. Jadi kayak misalkan mau masukin barang yang lebih banyak, bisa tinggal lipat aja. Nah, jadi kayak gini kan bisa masih muat untuk 3 orang tempat duduknya, dan bisa naruh barang yang lebih panjang atau lebih banyak. Kita sekarang masuk lagi ke bagian dalam dari Honda WRV ini. Nah, kita bahas dari yang pintunya dulu ya, dari door-nya dulu. Nah, ini udah dilengkapi dengan tweeter tambahan selain ada tweeter utama di bagian bawahnya. Nah, untuk bagian sininya udah soft touch armrestnya, jadi enak untuk ditaruh tangan atau segala macem. Nah, terus di bawahnya juga ada logo emblem RS. Ini warna chrome. Terus kalau untuk di sini sih tombol-tombol untuk window, terus sama spion, pelipatan spion dan pengaturan spion. Nah, kita sekarang ke bagian interior dari WRV RS Sensing ini ya. Nah, kalau untuk di setirnya ini, dia sebelah kanannya itu dia ada pengaturan adaptive cruise control dan ada tombol VSC-nya. Nah, kalau untuk di kirinya dia ada audio steering switch. Untuk MID-nya itu sudah digital, jadi udah kelihatan kekinian lah. Nah, kita ke tengah, di tengah ini ada AC di atas, dan ini head unitnya sudah touchscreen dengan layar yang cukup besar. Terus di bawahnya udah ada pengaturan AC digital ya, udah kekinian banget. Dan kalau di bawahnya ada power outlet 1 dan ada USB port, ada 2 biji, jadi bisa buat ngecas dan bisa buat pakai USB juga. Kalau untuk pengaturan giginya ini, maticnya itu udah dilengkapi dengan kulit, dan jok ini juga jangan salah nih, joknya udah full kulit ya. Cuma emang di samping-sampingnya sih udah masih ada sedikit fabric, cuma ini udah kulit. Nah, paling gitu aja untuk reviewnya kali ini. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau nanya-nanya, untuk info lebih lanjutnya bisa hubungin nomor di bawah ini. Atau enggak datang ke sini langsung ketemu dengan saya Aldi di Toyota Trust Kalimalang di Jalan Raden Inten 2, nomor 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Atau enggak misalkan mau lebih lengkapnya lagi di belakang Auto 2000 Kalimalang. Atau enggak di belakangnya depo bangunan. Paling gitu aja. Dadah.